Baiklah anak-anak sekalian, mari kita awali kegiatan pembelajaran kali ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita telah belajar tentang jujur, amanah, dan istiqomah, dan kita sudah melakukan evaluasi melalui kuisis ya, melalui kuisis. Adapun yang belum dapat mengikuti evaluasi susulan ya. Dan mudah-mudahan itu tidak hanya sampai kepada sebuah nilai yang kalian dapatkan, tetapi dapat menjadi lifestyle, gaya hidup kalian adalah gaya hidup yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, menjunjung tinggi nilai-nilai amanah dan istiqomah. Untuk kali ini kita akan belajar tentang semua bersih, hidup jadi nyaman. Adapun yang menjadi bahasan pada semua bersih, hidup jadi nyaman adalah tentang toharoh ya. Apa itu toharoh? Kita bertoharoh dari dua hal. Yang pertama, bertoharoh dari najis, kemudian bertoharoh dari hadas ya. Nah, apa yang dimaksud dengan toharoh? Toharoh itu berarti bersuci ya. Ini bersuci. Nah, jadi kita bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Selanjutnya, yang pertama adalah najis. Najis ini berdasarkan macamnya ada 3. Yang pertama najis mukhaffafah, yang kedua najis mutawasitoh, dan yang ketiga najis muwaladoh. Yang pertama adalah najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah itu adalah najis ringan. Contohnya apa? Air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan hanya mengonsumsi air susu ibunya, belum mengkonsumsi selain ASI ya. Cara membersihkannya sangat mudah, yaitu dengan cara memercikan atau mengusapkan air ke permukaan yang terkena najis mukhaffafah tersebut. Jadi sangat mudah sekali dengan cara mengusap dengan lap basah begitu, atau dengan tangan kita ada air dilap seperti itu. Jadi cukup memercikan atau mengusapkan air ke permukaan yang terkena najis tersebut ya. Najis mukhaffafah ini kalau kita lihat dari buku paket yang Pak Ohan bagikan filenya di grup WA kelas itu contohnya hanya 1 ya. Kemudian yang kedua, najis mutawasitoh atau najis zatiyah. Najis mutawasitoh atau najis zatiyah karena apa? Karena ada bentuknya, ada warnanya, ada baunya atau rasanya. Contohnya apa? Contohnya ada darah. Contohnya ada darah, ada nanah, air seni, tinja atau kotoran, bangkai binatang. Jadi itu najis mutawasito. Darah itu ada bentuknya kan, ada warnanya. Bahkan amis kalau dicium darah itu kan ya najis ya. Nanah juga sama, air seni apalagi tinja, bangkai binatang juga najis. Bagaimana cara membersihkannya? Najis mutawasito ini dibersihkan atau disucikan dengan apa? Dengan cara mengalirkan air ke area atau kepada benda atau anggota tubuh yang terkena najis mutawasito ya. Tuh. Pohon ulangi, untuk najis mutawasitoh ini najis pertengahan ya, itu dibersihkan dengan cara air
mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Kemudian yang ketiga adalah najis mughalladhah. Najis mughalladhah ini contohnya apa? Anjing dan babi. Bagaimana cara mensucikannya? Mensucikan apabila kita terkena najis mughalladhah yaitu dengan 7 kali dengan membasuh sebanyak 7 kali. 1 kali diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Kalau kita di zaman modern ya diakhiri dengan sabun gitu ya. Setelah dikasih sabun kemudian disiram lagi dengan air gitu ya. Tuh, jadi berdasarkan macamnya najis ada 3. Ada najis mukhaffafah, najis mutawassithah, dan najis mughalladhah. Najis mughalladhah ini contohnya hanya 2, anjing dan babi. Apapun yang meliputi anjing dan babi, mulai dari bulunya, kulitnya, dagingnya, kena jilatnya, atau kita menyentuhnya gitu, itu najis mughalladhah ya, berat. Selanjutnya hadas. Hadas pun juga ada 2. Yang pertama hadas besar. Hadas besar ini contohnya apa? 1, bagi yang sudah menikah, mungkin ini khusus pembahasannya. Kedua, keluar sperma atau mani bagi laki-laki yang sudah balik, atau awal dari balik ditandai dengan keluarnya sperma atau mani. Kemudian haid atau menstruasi bagi perempuan ya. Kemudian melahirkan atau wiladah dan nifas. Nah, kelima contoh itu menyebabkan apa? Menyebabkan kita memiliki hadas besar. Kalau kita berhadas besar, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mandi wajib atau junub. Nah, itu kita berhadas besar. Yang kedua, hadas kecil. Hadas kecil itu contohnya apa? Seperti 1, keluar sesuatu dari kubul atau kemaluan depan, kencing begitu tentunya ya, atau bubur atau belakang, misalnya kamu habis BAB, habis kentut. Nah, itu hadas kecil ya. Kubul itu kalau laki-laki hadas kecil. Nah, untuk tidur ini tidur yang terlentang atau tidur bersandar. Misalnya, taruhlah kita sedang mendengarkan khutbah Jumat, kamu tidur, mohon maaf seperti ini, lututnya diangkat, tidur seperti ini, batal, kamu berhadas kecil ya. Tapi kalau tidur ngantuk misalnya seperti ini, tidak bersandar, tidak ada sandaran sedikit pun, tetap tegak begini, nah, itu tidak batal ya. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya ya, tanpa penghalang tentunya bersentuhan kulit ya. Itu kemudian, dan yang terakhir adalah menyentuh kubul atau kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. Telapak tangan yang dimaksud adalah telapak tangan ini telapak tangan ini. Mohon maaf, misalnya ini kemaluan disentuh seperti ini, kalau disentuh oleh ini telapak tangan disentuh seperti ini, batal. Tapi kalau dengan ininya, nah dengan punggungnya, punggungnya seperti ini tidak batal. Misal taruhlah kamu setelah wudhu, kemudian kamu gatal, digaruk dengan dilipatkan seperti ini, seperti mau tepuk begitu, ditepuk ini, digarukkan seperti ini, tidak batal. Tapi kalau kamu garuknya seperti ini, nah itu batal ya. Ketika kita berhadas kecil, apa yang harus kita lakukan? Maka kita dapat mensucikan hadas kecil dengan cara berwudu. Nah, ini sangat ringan sekali. Jadi Pak Wan ulangi, kalau najis tadi ada 3, najis mukhaffafah, najis mutawassithah, najis mughalladhah. Kalau hadas, ada hadas besar, ada hadas kecil. Hadas besar disucikan dengan cara junub atau mandi wajib, sedangkan hadas kecil dengan berwudu. Sekarang tata cara mandi wajib. Nah, bermula dari niat. Nah, niat mandi wajib ya. Karena apa? Karena rukunnya mandi wajib itu hanya 2. 1 niat, yang kedua meratakan air mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ya, seperti itu. Jadi
sangat simpel sekali. Lubang hidung, lubang telinga, seperti itu. Disunahkan sebelum kita melakukan mandi wajib untuk berwudu terlebih dahulu. Sebelum berwudu, membersihkan area yang najis, area yang kotor atau misalnya perempuan setelah menstruasi ya kan najis, dibersihkan terlebih dahulu begitu bekasnya, kemudian berwudu, baru kemudian berniat melaksanakan mandi wajib atau junub dengan membaca niat nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhal lillahi ta'ala. Saya niat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah cara membersihkan diri dari hadas kecil dengan cara berwudu. Bagaimana niatnya? Nah, ini niatnya. Niatnya adalah nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhal lillahi ta'ala. Anggota atau rukun wudu itu ada 6 ya, rukun wudu ada 6. Satu, niat. Yang kedua, membasuh wajah, mulai dari tumbuhnya rambut ini sampai ke ujung telinga ini, sampai ke bawah ini, ke dagu ini harus rata. Ini diratakan seperti ini sebanyak 3 kali. Setelah membasuh wajah, membasuh kedua tangan ini sampai di atas sikunya ini sedikit, dikasih lebih sedikit, jangan kurang, kalau kurang nanti gak sah. Setelah membasuh tangan, kedua tangan sebanyak 3 kali ya, kanan dulu kemudian kiri, membasuh rambut, sebagian rambut kepala seperti ini akhirnya. Kemudian yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai di atas mata kaki ya, di atas mata kaki. Tuh, kemudian yang terakhir rukun wudu adalah tertib. Ingat, ketika kita membasuh wajah, ketika kita membasuh tangan, mengusap mengusap rambut kepala, kemudian ini dilarang air yang sudah kita pakai ini jatuh ke wadah yang kita gunakan untuk membasuh rukun wudu selanjutnya. Misalnya taruhlah membasuh wajah yang pertama, ini kita ngambil yang kedua. Sebelum dituangkan ke wajah seperti ini, dibasuhkan, ternyata ada yang jatuh dari sini ke sini. Nah, ini namanya mustakmal ya, dihindari ya kalau mustakmal. Kemudian ada sunnah ya, ada sunnah wudu, berkumur, kemudian istinsak, nyedot air ke dalam hidung kemudian dibuang lagi, sekalian dibersihkan lubangnya. Kemudian ini membersihkan telinga, jari telunjuk masuk ke lubang telinga, jari jempol dari belakang diputar segini 3 kali ya. Itu sunahnya, ada 3 itu ya. Kemudian yang selanjutnya masih sunnah lagi, berdoa sebelum setelah selesai. Mohon maaf sekali lagi, sunnah yang selanjutnya adalah berdoa setelah selesai berwudu. Doanya bagaimana? Doanya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Nah, itu menghadap ke barat sambil berdiri, diangkat tangannya, diusapkan seperti ini. Itu sunnah wudu. Atau lebih lengkapnya seperti ini. Misalnya kamu mau wudu, bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim, sambil membersihkan telapak tangan. Kalau pakai sini diputarkan, sela-sela jarinya digosok seperti ini ya. Ini sunnah juga ini. Setelah itu selesai, ambil air dengan tangan seperti ini, berkumur, dibuang ke kiri sebanyak 3 kali. Kemudian istinsak ya, ambil air 3 kali, disedot ke hidung 3 kali. Kemudian membasuh wajah ya, ini rukun. Kemudian tangan sampai di atas sikutnya sedikit ya. Kemudian mengusap rambut kepala. Nah, untuk rambut kepala itu disunahkan kalau gini saja itu rukun, tapi kalau dibasuhkan seperti ini, ambil air ditaruh ke sini, balikan lagi, itu sunnah 3 kali. Ini telinga, membasuh telinga sunnah. Kemudian yang rukunnya ini membasuh kaki sampai di atas mata kaki. Kaki sampai di atas mata kaki itu rukun. Dan yang terakhir rukunnya adalah tertib. Tertib itu harus berurutan. Jadi tidak boleh kalian wudu kemudian semaunya sendiri, membasuh kaki dulu, wajah, tangan, ya semburatan begitu ya. Tidak tertib, tidak boleh ya. Itu tentang wudu ya, diakhiri dengan doa. Di slide berikutnya
Pauhan lupa mencantumkan ada yang namanya tayamum ya. Tayamum ini niatnya sama seperti dengan wudhu, ini hampir sama, cuma bedanya nawaitu tayamuma listibahatis sholati fardhu. Misalnya kita bertayamum mau sholat, kalau tayamum itu disebutkan kegiatan ibadah apa yang akan kita lakukan. Karena apa? Karena tayamum itu hanya untuk satu kegiatan ibadah. Kalau baca Al-Quran saja, kalau sholat saja, begitu ya. Dan tayamum ini berbeda dengan wudhu. Ketika kita tidak ada air, kemudian kita berhadas besar, kemudian kita waktunya sudah mepet dengan waktu pelaksanaan ibadah sholat misalnya, maka boleh bertayamum. Nah, tayamum ini rukunnya ada satu niat, yang kedua mengusap wajah dengan debu itu, kemudian yang ketiga adalah mengusap tangan. Jadi caranya seperti ini, Pak Ohan contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Ini buang seperti ini ke kiri, wajah diratakan seperti ini. Ambil dari tempat yang berbeda, usapkan seperti ini, gesek ke sini. Nah, ini ingat, telapak tangan yang sedang diusapkan ini tidak boleh bersentuhan. Nah, baru ini dipakai lagi. Itu ya, itu tayamum ya. Kemudian untuk bersuci dari hadas besar pun juga kalau tayamum seperti itu. Jadi tidak kamu dibalur seluruh tubuhnya dengan debu, enggak ya. Kemudian yang terakhir adalah hikmah dari bersuci atau taharah itu apa? Satu, orang yang hidupnya bersih insya Allah akan terhindar dari segala macam penyakit ya, termasuk dari virus, dari kotoran, dari apalagi ya, virus, kotoran, apalagi ya, sumber-sumber penyakit insya Allah, kuman ya, itu sumber-sumber penyakit insya Allah akan terhindar dari itu ya. Kemudian yang kedua hikmahnya apa? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dawamil wudu atau terbebas dari hadas kecil, jadi selalu menjaga wudunya, maka ketika bangkit di yaumil ba'as, akan berkumpul di padang mahsyar itu, wajahnya akan bersinar ya. Tentunya berbeda dengan orang yang tidak pernah berwudu begitu ya. Itu bersinar ini tidak bisa dibuat-buat karena itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga hikmahnya apa? Dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita menengok ke belakang ya, contohnya tokoh nasional Indonesia untuk mencapai kemerdekaan pada zaman penjajahan itu Jenderal Sudirman. Nah, beliau ini selalu dalam kisahnya selalu dawamil wudu, selalu mempunyai wudu gitu, terbebas dari hadas kecil. Ketika batal, kentut atau buang air kecil misalnya, atau buang air besar, langsung berwudu begitu. Makanya atas karunia Allah mungkin ya, takdirnya seperti itu, tidak pernah tertangkap oleh penjajah. Ini dapat sebagai sarana lebih mendekatkan diri kepada Allah. Karena dekat dengan Allah itu makanya selalu selamat. Maka kita harus berupaya untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang keempat adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda atau menegaskan bahwa kebersihan adalah sebagian daripada iman. Nah, kalau kita bersuci dari hadas kecil misalnya, menjaga diri dari hadas kecil, kemudian habis punya hadas kecil langsung berwudu, maka insyaallah termasuk kebersihan, menjaga kebersihan, dan itu adalah sebagai tanda dari keimanan kita ya. Dan insya Allah sehat, kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Nah, ini hikmahnya ya. Baik anak-anak, itu yang dapat Pak Ohan sampaikan. Nanti tugasnya bisa melalui grup WA kelas, bisa melalui Google Classroom, kalian pantau, pasti ada tugas nanti, karena setiap hari pasti ada tugas ya, kecuali hari libur. Kemudian bisa juga di Google nanti tugas pelaksanaan tugasnya, informasinya melalui grup WA atau melalui Google Classroom.
Nah, nanti pelaksanaan tugasnya yang harus kalian lakukan bisa menggunakan Google Google Form ya, tergantung informasi yang akan Pak Ohan sampaikan. Mungkin itu saja dari Pak Ohan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah-salah itu dari diri Pak Ohan sendiri. Apabila benar itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kita diberi kemampuan untuk membaca buku, mendengarkan petunjuk dari guru kita ya, dari ustadz, dari orang-orang yang mengarahkan kita untuk berbuat baik ya. Itu merupakan salah satu anugerah yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, pengetahuan yang diperoleh kita tetap harus bersyukur ya, karena Allah selalu memberikan karunia-Nya kepada kita. Dan terus berdoa semoga pandemi segera berlalu sehingga kita dapat belajar bertatap wajah di dalam kelas di sekolah yang kalian cintai. Demikian, mudah-mudahan sukses, sehat selalu, tetap jaga kesehatan. Apalagi ini cocok tema belajar hari ini tentang bersuci dengan keadaan saat ini yang sedang dilanda wabah virus corona COVID-19 ini. Jaga selalu kebersihan. Demikian, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.